Lalu kemudian kenapa self harm bisa terjadi? Biasanya self harm ini terjadi ketika seorang individu sulit memahami atau mengekspresikan emosinya. Ya, kemudian bisa juga ada trauma yang dialami oleh individu tersebut sebelumnya. Kemudian juga individu tersebut sulit untuk mengatasi tekanan psikologis yang dirasakan dengan cara yang sehat tentunya. Kemudian individu tersebut merasa mengalami penolakan, kesepian, frustasi, atau bingung dengan masalah hidupnya, ya. Sehingga salah satu akibat dari hal itu muncul gangguan atau tindakan self harm yang dilakukan oleh seorang individu. Nah, biasanya self harm ini kalau misalnya terjadi karena si individu ini sulit mengatasi emosinya, kemudian sulit dia harus seperti apa, nggak tahu, ketika dia mengalami emosi dia nggak tahu harus mengatasinya dengan cara yang bagaimana gitu. Nah, ini berarti di sini pun juga sangat terkait dengan pola asuh tentunya. Ya, maka dibutuhkan ruang ketika seorang anak itu bisa mengekspresikan ketika dia sedih, ketika dia marah, ketika dia bahagia, ketika dia malu gitu kan, dia mendapatkan ruang itu gitu, sehingga ketika hal itu terjadi saat dewasa, dia sudah tahu harus seperti apa gitu, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan tentunya gitu ya. Nah, self harm itu terjadi juga ada juga terjadi karena masalah-masalah psikologis seperti adanya gangguan bipolar misalnya, adanya depresi, kemudian penyalahan obat-obatan seperti narkotika dan sebagainya, kemudian gangguan obsesif kompulsif itu juga bisa akhirnya terjadi self harm pada diri seorang individu. Ya, biasanya self harm ini memang cenderung terjadi pada perempuan. Mungkin dikarenakan kecenderungan tingkat emosional atau enggak tingkat lebih menggunakan emosional ya biasanya untuk perempuan. Nah, kemudian biasanya yang kita tahu self harm ini adalah tindakan melukai diri sendiri. Yang sering banget terlihat adalah ketika seseorang menggunakan senjata tajam melukai bagian tangannya. Nah, padahal si self harm ini pun juga variasinya bermacam-macam. Antara lain bisa juga dengan sayatan, kemudian bisa juga ada juga yang membakar dirinya atau bagian tubuhnya sendiri, misalnya dengan korek api atau rokok, dia mengalami kepuasan di situ. Nah, kemudian juga mengukir kata atau simbol tertentu pada kulit, memukul dirinya sendiri, termasuk meninju atau memukul kepala, menusuk kulit dengan benda tajam, menusuk benda ke bawah kulit. Ya, intinya adalah hal-hal tersebut adalah tindakan yang melukai dirinya sendiri. Padahal sebetulnya ketika si individu itu melakukan self harm, itu hanya kepuasan sesaat. Yang selanjutnya si individu tersebut malah semakin merasa frustasi sebetulnya, karena otomatis akan munculnya rasa sakit yang lebih setelah melakukan hal tersebut, dan meninggalkan bekas yang tentunya akan semakin menurunkan rasa kepercayaan dirinya, dan yaitu tentunya akan semakin menumbuhkan frustasi. Nah, tentunya hal tersebut kita sebagai orang di sekelilingnya, ketika kita mengetahui hal tersebut, kita harus sangat-sangat membantu dan sangat memberikan empati ya kepada orang-orang yang memang terjadi hal tersebut pada dirinya. Kemudian apa ya tipsnya untuk kita sebagai orang di sekelilingnya? Misalnya kita sebagai orang tua, kita menghadapi anak kita yang mendapatkan atau melakukan hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali kita lakukan, sebaiknya tidak ada hukuman atau tidak ada menjudgment atau semakin menyudutkan Ananda gitu, karena itu bukan solusi. Karena yang dibutuhkan seseorang individu ketika melakukan atau enggak sebagai seorang korban self harm ini,
individu tersebut sangat membutuhkan perhatian orang lain. Perhatian ini adalah kepekaan, atau dia yakin bahwa ada orang yang bisa dia percaya untuk hadir atau menganggap bahwa dia ada dan dia disayangi. Itu yang dibutuhkan oleh seseorang yang melakukan tindakan self harm. Ya, jadi untuk kita sebagai orang tua atau keluarga terdekatnya, kita hadir untuk kembali merangkulnya, untuk memberikan kasih sayang dan mengembalikan kepercayaannya bahwa dia tahu bahwa ada orang yang memang menyayanginya, sehingga dia bisa melepaskan diri dari jerat self harm ini. Baru kemudian pelan-pelan kita ajak Ananda untuk sama-sama melakukan konsultasi atau hadir ke orang yang lebih ahli untuk bisa membantu Ananda. Ya, kemudian kalau seandainya kita menghadapi teman kita yang mengalami self harm, ya, yang dapat kita lakukan adalah kita hadir sebagai teman bicaranya, atau dia tahu bahwa dia dapat kemana ketika mengalami rasa tersebut. Gambarannya seperti itu. Nah, kita bantu dia untuk bisa mengembalikan dari irasional ke pikiran rasionalnya. Kita dampingi pelan-pelan, dan juga sama kembali kita bantu arahkan atau kita support untuk bisa datang ke orang yang ahli dan bisa membantu Ananda, untuk membantu teman kita untuk bisa berkonsultasi dan bisa lepas dari jerat self harm ini, ya. Lalu kalau seandainya kita sendiri yang mengalami kondisi ini, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah kita cari, atau jangan sungkan untuk cari orang, cari teman, cari sahabat, cari keluarga, cari saudara yang kita tahu dia bisa jadi teman bicara kita. Ya, teman yang bisa membuat pikiran kita jadi lebih rasional, bukan yang mengajak kita ke hal-hal yang kurang baik malah. Ya. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah cintai diri kita. Kita yakinkan bahwa kita yang harus dari kita dulu yang mencintai diri kita sendiri. Ya, kalau bukan kita siapa lagi, intinya seperti itu. Nah, kita lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa merelaksasikan diri kita, yang bisa memanjakan diri kita, seperti misalnya mendengarkan musik, atau kita relaksasi ke salon misalnya, gitu kan. Ya, gambarannya seperti itu. Atau kemudian kita menonton film-film yang sedih misalnya, untuk bisa melepaskan emosi kita, melepaskan tangis kita, is okay, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya dirasa kita ingin marah, sobek-sobek kertas, kemudian kita tinju-tinju bantal, silahkan. Yang pasti kita yakin bahwa tindakan kita tidak melukai diri kita. Kita lakukan pelepasan emosi yang tidak melukai diri kita, seperti itu. Kemudian kita tulis, silahkan bisa menuliskan apa yang bikin kita nggak nyaman, kita tuliskan. Kita dirasa untuk meluapkan lagi, kita perlu merobek-robek kertas, silahkan. Gambarannya seperti itu, ya. Lalu setelah itu hadir ke orang-orang yang kita sayang, dan harus kita yakini bahwa banyak yang peduli sama kita. Jika si A kita rasa nggak peduli, pasti ada yang peduli lainnya, gitu ya. Terkadang kita suka lupa hal tersebut. Kita mengharapkan orang lain, padahal ada orang lain yang sangat peduli sama kita, ya. Kemudian jangan lupa, jangan ragu mencari bantuan profesional, ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Yang pasti self harm ini bukan sesuatu yang sepele, bentuk cari perhatian, bukan. Tetapi hal ini si korbannya sangat membutuhkan bantuan kita, orang sekelilingnya, ya. Sekali lagi diharapkan hal ini bermanfaat, bisa menjadi P3K kita bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.